Dalam hidup ini, ada satu hal yang selalu kita lihat dalam diri kita semua. Sebagai manusia, kita sering mengalami sebuah proses yang panjang dalam menjalani hidup ini. Tentu, kita harus punya tujuan dalam hidup ini. Oleh karena itu, manusia itu gagal dalam perjalanan hidupnya adalah hal yang biasa. Karena itu merupakan proses untuk menciptakan kualitas dari diri, jadi kualitas diri untuk waktu selanjutnya. Jadi untuk meningkatkan kualitas diri itu harus banyak sekali proses pembelajaran, dan itu tidak bisa singkat. Itulah yang dinamakan sekolah kehidupan. Dengan sekolah kehidupan kita banyak belajar mengenai kehidupan, dan itu tidak diajarkan di bangku sekolah, khususnya sekolah-sekolah akademik. Mungkin sekolah akademik mengajarkan berbagai macam teori mengenai kehidupan, tetapi pengalaman itu hanya ada di lapangan. Jadi itulah yang menjadikan nilai unik bagi setiap manusia, karena setiap manusia akan diberikan banyak sekali pengalaman-pengalaman, baik pengalaman yang bagus maupun pengalaman yang buruk, dan setiap orang tidak sama, karena Tuhan tahu apa yang harus mereka tempuh, sehingga setiap orang mempunyai pengalaman buruk dan pengalaman baik yang berbeda. Tujuannya apa? Untuk mampu melihat ke masa depan dan untuk meningkatkan kualitas diri. Itu memang tidak mudah dalam menghadapi berbagai macam tantangan, dan itu butuh proses belajar yang benar-benar kalau kita katakan seumur hidup. Karena semakin tua manusia, jika dia mampu berpikir dengan jernih, dia harus menjadi manusia yang lebih matang, lebih dewasa dalam menghadapi berbagai macam masalah. Disitulah letak kedewasaan dari seorang individu manusia. Dalam hal ini baik kaum pria maupun kaum wanita. Jadi berbagai macam permasalahan hidup yang dihadapi itu harus membuat dia matang. Nah, kalau misalnya persoalan hidupnya itu terlalu berat sampai dia tidak mampu, satu hal yang harus kita lakukan adalah dengan doa. Karena Tuhan tahu, Tuhan memberikan berbagai macam permasalahan hidup kepada kita supaya kita bisa naik kelas. Tentu disesuaikan dengan kemampuan kita dalam mengatasinya, dan itu berlaku bagi setiap orang. Oleh karena itu, seperti saya katakan tadi, bahwa setiap orang itu mempunyai permasalahan hidup itu yang berbeda, karena setiap orang itu diciptakan unik, tidak ada yang sama. Bahkan dalam satu keluarga, misalnya contoh seorang suami istri punya 3 anak. 3 anak ini tidak ada yang sifatnya sama, mereka berbeda, mereka punya DNA yang sangat unik, dan juga dalam perjalanan hidupnya pun seperti contoh, anak pertama dia jadi insinyur, anak kedua ternyata jadi seorang TNI, dan setelah anak yang ketiga ternyata jadi seorang CEO sebuah perusahaan. Jadi perjalanan hidupnya pun berbeda. Nah, disinilah letak kekuasaan Tuhan dalam menentukan perjalanan hidup seseorang. Oleh karena itu, ketika Tuhan memberikan banyak cobaan kepada kita, kita harus mampu mempunyai cara berpikir yang benar-benar untuk kita pelajari untuk memahami kehidupan kita dalam lingkungan yang serba luas, dalam menghadapi berbagai macam perubahan. Disinilah kesiapan diri kita. Siapkan juga mental yang kuat, visi jangka panjang, dan juga kita juga harus berhati-hati terhadap orang-orang yang tidak suka sama kita, yang akan menyingkirkan kita karena terancam terhadap keberadaan kita. Hal yang terpenting yang selalu harus kita ingat adalah Tuhan yang Maha Kuasa bersama kita. Saya Septian Darto mengucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi semua, salam sukses untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak.